Ada banyak yang tanya ke saya, berapa sih tarif kalau misalkan kita mendaftarkan produk kita ke Badan POM? Nah, di video kali ini sengaja saya mengambil referensi langsung dari peraturan pemerintah ya tentang berapa sih tarif yang harus kita bayarkan kepada Badan POM. Ya, tapi di part 1 ini saya ingin mencoba menjelaskan terlebih dahulu tarif apa saja yang akan dipungut oleh Badan POM kepada kita sebagai pelaku industri. Saksikan terus. Nah, ini peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 2017 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi ini adalah tarif resmi dari pemerintah, khususnya dalam hal ini adalah Badan POM ya, yang memberikan informasi kepada kita sebagai praktisi berapa sih tarif yang harus dibayar kepada mereka dalam rangka misalkan untuk pengajuan izin edar, notifikasi badan usaha, atau ada inspeksi dan lain sebagainya. Nanti kita bahas di sini. Oke. Langsung saja ke beberapa bagian yang ada di sini yang saya rasa dan saya anggap sangat penting untuk kita ketahui bersama. Ya. Jadi yang pertama adalah ini kita skip saja karena ini beberapa peraturan pertimbangan-pertimbangannya saja. Nah ini, jadi jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada BPOM meliputi penerimaan dari jasa registrasi, pendaftaran, notifikasi, dan evaluasi, jasa inspeksi sarana produksi produk impor, ya. Kemudian ada jasa sertifikasi, jasa pengujian. Jadi bisa juga kita menguji sesuatu di sana, tapi mungkin di sini tidak disebutkan secara detail. Jadi ada jasa pengujian. Kemudian ada apa lagi? Jasa kalibrasi, ya. Jasa pelatihan laboratorium ada juga disediakan oleh Badan POM. Artinya kita bisa meminta Badan POM untuk mengadakan pelatihan laboratorium. Kemudian ada jasa uji profisiensi, ada jasa penjualan baku pembanding dan hewan uji. Ya, jadi hewan uji ini misalkan kita ingin menggunakan tikus dan kelinci misalkan ya untuk uji praklinis, itu mereka menyediakan ya berdasarkan apa yang ada di peraturan pemerintah nomor 32 ini. Kemudian kerjasama penelitian di bidang obat dan makanan dengan pihak lain juga menyediakan ternyata ya. Oke. Jadi ada sampai ini 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak. Jadi pada ayat 1 huruf A sampai dengan huruf H ditetapkan dalam lampiran peraturan pemerintah ini. Kecuali yang I berarti nggak ada di sini. Oke, lanjut ya. Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf B. Ya, tadi itu inspeksi. Ya, ada inspeksi sarana produk impor berupa kalibrasi in situ dan berupa kalibrasi in situ sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf E tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi. Jadi maksudnya adalah kalau misalkan kita meminta tim dari Badan POM untuk datang ke tempat kita untuk melakukan inspeksi, kalibrasi in situ, artinya di tempat kita, itu biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi ditanggung oleh kita, dibebankan kepada wajib bayar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, lanjut. Nah ini terhadap jenis penerimaan negara bukan pajak
biasanya disingkat PNBP ya, penerimaan negara bukan pajak itu. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf A, khusus untuk pemohon usaha mikro, kecil, dan industri rumah tangga pangan. Jadi kalau usaha Anda adalah usaha mikro, usaha kecil, atau IRTP, industri rumah tangga pangan, dapat dikenai tarif sebesar 50% dari tarif yang ditetapkan dalam lampiran PP ini atau peraturan pemerintah ini. Jadi semua yang ada di sini itu kalau misalkan yang daftar adalah usaha mikro kecil, industri rumah tangga, pangan, itu bebannya cuma 50% saja dari yang tertera di sini. Nah, kalau registrasi misalkan 100.000 berarti nanti kalau usaha Anda usaha mikro hanya 50.000. Kurang lebih begitu. Ya. Terhadap jenis penerima PNBP sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 1 huruf A dan huruf C untuk kebutuhan donasi dapat dikenai tarif 0% malahannya, 0 rupiah, jadi nggak usah bayar. Oke. Terhadap jenis penerimaan negara bukan pajak, pasal 1 ayat 1 huruf D yang berkaitan dengan kejadian luar biasa atau bencana dapat dikenai tarif 0% juga ya, 0 rupiah. Oke ya. Kurang lebih itu sebagai penjelasan awal apa saja jasa ya kurang lebih yang disediakan oleh Badan POM yang bisa kita akses